Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penonton setia channel ini? Semoga senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, umur panjang, serta rezeki yang berlimpah dan berkah. Amin amin ya robbal alamin. Para pemirsa, pembahasan kita kali ini tentang 8 manfaat memelihara kucing menurut Islam. Siapa yang tidak mengenal dengan hewan yang satu ini? Hewan lucu dan menggemaskan yang satu ini banyak disukai orang-orang karena bisa menjadi teman yang menyenangkan dan ternyata punya banyak manfaat dalam Islam. Kucing adalah hewan yang istimewa karena merupakan hewan peliharaan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai manfaat memelihara kucing menurut Islam. Manfaat-manfaat ini tidak hanya berkaitan dengan urusan duniawi, tapi juga akhirat. Simak selengkapnya video ini. Adapun manfaat yang pertama yaitu mengurangi rasa kesepian. Manfaat memelihara kucing yang pertama adalah kehadiran kucing di sekeliling kita mampu mengurangi rasa kesepian yang ada dan merubahnya menjadi perasaan nyaman dan damai. Kucing seringkali dipercaya bisa menjadi sahabat yang setia. Sebuah penelitian menunjukkan jika memelihara kucing mampu mengurangi stres dan kecemasan serta mendorong kita untuk ikut aktif bergerak dan beraktivitas fisik. Manfaat yang kedua, melatih kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dalam Islam, tanggung jawab adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memelihara kucing, kita akan belajar bagaimana cara bertanggung jawab, mulai dari memberikan makanan, air, menyediakan tempat tidur yang layak, sampai dengan menjaga kucing tersebut untuk senantiasa sehat. Manfaat yang ketiga, mengajarkan kita untuk bersedekah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan kita sebuah pemahaman bahwasanya memberi makan atau minum kepada hewan merupakan bagian dari sedekah. Dan oleh karenanya, barang siapa yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Manfaat yang keempat, mengajarkan kita cara berempati dan peduli terhadap sesama. Memelihara hewan adalah salah satu cara untuk melatih kemampuan empati seseorang. Manfaat memelihara kucing menurut Islam yang satu ini bisa terjadi karena tanpa disadari kita belajar untuk memahami apa yang mereka rasakan dan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kita akan merasakan bagaimana perasaan kucing tersebut. Jika lapar, haus, sakit, atau takut, kita juga akan merasakan bagaimana kebahagiaan kucing tersebut jika diberi cinta dan kasih sayang. Dengan berempati, kita akan lebih mudah untuk bersikap baik, adil, dan juga ramah kepada sesama manusia maupun hewan. Kita juga akan lebih mudah untuk menolong orang yang membutuhkan, menghibur orang yang sedih, dan menyayangi orang yang kesepian. Manfaat yang kelima yaitu mendapatkan ridho dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat memelihara kucing menurut Islam berikutnya adalah mendapat ampun dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Adabul Mufrad Syekh dari Muhammad Luqman menjelaskan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan, terutama kucing. Hal ini dimaksud agar nantinya kita mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memelihara kucing dengan baik, maka kita telah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Kita juga telah menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW yang sangat menyayangi kucing. Dengan demikian, kita berharap mendapatkan ampun dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan kita. Manfaat yang keenam yaitu bebas najis. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, kucing ini tidaklah najis. Sesungguhnya, kucing merupakan hewan peliharaan yang sering kita temui dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari hadis ini, kita bisa mengetahui bahwa kucing adalah hewan yang bersih dan tidak najis, meskipun kucing seringkali memakan sesuatu yang sifatnya najis, seperti bangkai.
Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan sifat najis pada kucing. Hal ini karena kucing merupakan hewan peliharaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau sayangi. Karena kucing bukanlah hewan najis, maka kita tidak perlu khawatir jika kucing menyentuh atau menjilat barang-barang kita. Kita juga tidak perlu khawatir jika kucing minum dari bejana air wudhu kita. Kita tetap bisa menggunakan air tersebut untuk berwudhu tanpa harus mencuci bejana tersebut terlebih dahulu. Meskipun demikian, hal tersebut tidak lantas menjadikan pembenaran jika kucing adalah hewan yang halal untuk dimakan. Kucing tetaplah hewan yang haram untuk dimakan dalam Islam karena tidak termasuk binatang halal. Menurut Islam, kita harus menghormati kucing sebagai hewan peliharaan, bukan sebagai makanan. Manfaat yang ketujuh yaitu sebagai timbangan amal kebaikan di akhirat. Manfaat memelihara kucing menurut Islam yang ketujuh adalah menjadi timbangan amal kebaikan di akhirat. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan memasukkan seorang wanita ke dalam surga karena dia memberi minum seekor anjing yang haus dengan mengambil air dari sumur dengan sepatunya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini, kita bisa memahami bahwa memberi minum kepada seekor anjing yang haus bisa menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Apalagi jika memberi minum kepada kucing yang merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada hewan bisa menjadi timbangan kebaikan di akhirat bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Mungkin saja amal baik kita kepada hewan bisa menjadi penolong atau penyelamat kita dari azab neraka. Manfaat yang terakhir atau manfaat yang ke-8, mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat memelihara kucing menurut Islam yang terakhir adalah mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syafaat yang paling tinggi dan paling utama antara syafaat-syafaat lainnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku akan memberikan syafaatku pada hari kiamat kepada orang-orang yang menyayangi hewan-hewan ini, dalam kurung kucing. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini, kita bisa mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang menyayangi kucing. Ini adalah sebuah keistimewaan dan kemuliaan yang luar biasa bagi orang-orang yang memelihara kucing dengan baik. Kita tahu bahwa syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah dibutuhkan oleh setiap muslim di hari kiamat nanti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di hari kiamat nanti. Mungkin saja kita terjerumus dalam dosa dan kesalahan yang besar. Mungkin saja kita terancam masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menyayangi kucing sebagai hewan peliharaan kesayangan beliau. Kita harus memperlakukan kucing dengan baik, tidak menyakiti, tidak menyiksa, dan tidak mengabaikannya. Kita harus memberikan kucing hak-haknya sebagai makhluk hidup yang berhak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Demikianlah ulasan tentang manfaat memelihara kucing bagi umat Islam. Semoga bermanfaat. Buat yang suka dengan video ini, silakan diklik tombol like dan silakan tulis hajat-hajat Anda di kolom komentar. Dan tak lupa, silakan diklik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel yang kecil ini agar terus tetap berkembang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.